nih gak? Yesus Di mana, coba? pelaku hukum Taurat bukan? Ayo. Yesus Babi pelaku hukum rohani Taurat kan Yesus bukan? makan babi. Yesus pelaku hukum Taurat bukan? Dia kan Hah? iya pelaku. Tidak. Muhammad 11 nomor Maka, 6 oke. sampai 7 diharamkan bagi kamu makan babi. Yesus nggak makan babi karena dia pelaku hukum Oke, tenang, Taurat. tenang. Kenapa kau makan babi? Saya tanggapi ya. Oke. Biroani. Saya jawab ya. Oh, kenapa saya makan babi? Tenang. Kenapa saya orang Kristen makan babi? Karena apa? Karena semua hukum Taurat itu stopnya di Yesus, karena dia menggenapinya, menyempurnakan dengan percaya Kapan kepada Yesus Yesus. meniadakan hukum Taurat? Kami Sejak orang kapan? Kristen boleh makan Di babi. mana? Di mana Menyempurnakan. Yesus meniadakan hukum Taurat? Enggak, kau Aduh. kasih data sama Oke. saya. Di mana Yesus meniadakan hukum Taurat? Enggak, tenang. Kau tenang, kau yang tunjukkan data. Meniadakan, tidak meniadakan. Yesus bilang tidak meniadakan, tetapi menggenapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Paham nggak? Iya, oke, boleh saya lanjut, Bang? Silakan, Anda lanjut. Nah, gini Bang, yang saya maksud begini ya, kita santai-santai aja ya. Bagaimana caranya kita memahami apa sih yang dimaksud dengan kata Tuhan itu dari kedua ayat yang tadi, di mana ayat yang saya tampilkan tadi di Filipi 3 ayat 19 dengan yang ada tertulis di Al-Jatsiyah ayat 23, begitu loh. Justru saya mengikuti, gini ya, saya mengikuti dan ingin koreksi, apakah sebenarnya definisi Tuhan itu adalah Sang Pencipta? Ya, saya coba ikut dari situ, saya coba ikut pemahaman Abang, bahwasanya definisi Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Oke, yang menjadi pertanyaan saya dari kedua ayat tadi, apakah perut yang dimaksud di dalam Filipi 3 ayat 19 atau yang dimaksud di surat Al-Jatsiyah ayat 23 itukah yang dimaksud Sang Pencipta? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau di Filipi itu ya kau Tuhan kan terserah. Kalau di Al-Quran nggak ada itu Tuhan seperti itu. Nggak ada yang dikatakan di dalam Quran, di dalam Al-Quran bahwasanya Tuhan itu adalah hawa nafsu. Kalau aku kan udah bilang tadi, apapun yang kau mau tuhankan, ya toh, itu terserah Anda. Tetapi kita cari definisi Tuhan, sejatinya Tuhan, paham nggak? Yuk di sini. Kau mementuankan hawa nafsu, kau mementuankan uang, kau mementuankan batu, itu terserah lu. Makanya cuman kita cari poinnya apa arti Tuhan. Definisi Tuhan dalam KBBI apa? Katanya definisi Tuhan dalam KBBI apa? Definisi Tuhan. Jawab dulu, saya tanya dulu, definisi Tuhan dalam KBBI, tolong kau jawab. Bang, ya izin Bang Santo ya, kita jangan kemana-mana dulu Bang. Di sini kita sajikan kamu tadi. nggak bisa diskusi nih. Kamu tanya, aku jawab. Enggak, gini, yang ku tanya definisi Tuhan dalam KBBI apa? Coba dulu.
Kalau kamu sudah bertanya ke saya sudah jawab. Saya bertanya ke Anda, kenapa Anda malu menjawab? Atau Anda takut tentang Tuhan itu? Dikatakan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Batu Tuhan, Yesaya 26 nomor 4, Ibrani 12:9 Tuhan itu api, Yohanes 4:24 Tuhan itu roh, Yohanes 1 nomor 1 firman itu Tuhan, Yohanes 5 nomor 6 Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Banyak kali Tuhan kalian di dalam Kristen. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Makanya mau kutanya kau nih, definisi Tuhan dalam KBBI apa? Jawab. Ya, saya Takut lanjut kau Bang, ya. menjawab tentang Tuhan karena Bukan Bibelmu kau takut, bingung. bukan takut Enggak, Bang Santo. karena Bibelmu banyak yang tertulis. Yesaya 26 Tuhan itu gunung batu kekal, Ibrani 12:29 Tuhan itu api, Wahyu 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Itulah ketujuh Tuhan. Apalagi Yohanes 4:4 Tuhan itu roh, Yohanes 1 nomor 1 Tuhan itu firman. Firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman. Banyak kali Tuhan kalian tuh, makanya kalian bingung. Makanya Oten itu bingung dengan Bibelnya. Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Ini meluruskan aja. Nah, sebenarnya kamu tuh nggak boleh mengambil perspektif tentang imanmu, tetapi kita ambil dulu menurut KBBI apa pengertian Tuhan, baru kita ambil ke dua kitab, Bible sama Al-Quran. Nah, kalau kamu berkeinginan ini kan berbicara, kalau kamu bawa Ibrani tadi, kamu tuh berbicara tentang Tuhan yang berkeinginan. Siapa yang berkeinginan tentang duniawi? Kan orang Kristen. Al-Quran juga jadi menyatakan tadi dalam surah yang kau sampaikan tadi itu dikatakan bahwasannya mereka menuhankan hawa nafsu. Apa yang mereka tuhankan? Contoh, Kristen berkeinginan Tuhan itu menjadi manusia, itu kan hawa nafsunya. Sementara para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak pernah Tuhan menjadikan manusia menjadi manusia. Inilah yang dimaksud dengan hawa nafsu, yang berkeinginan Tuhannya jadi matahari, Tuhannya menjadi sapi, Tuhannya menjadi bintang. Ini keinginan mereka, hawa nafsunya. Jadi kita ambil dulu definisi tentang Tuhan menurut KBBI, baru kita ambil dua sisi, kitab Al-Quran dan Bible. Begitu, jangan berkeinginan. Ini salah satu tadi, ini membuktikan Al-Quran benar. Kamu mengambil berkeinginan hawa nafsumu. Definisi tentang Tuhan, berkeinginan hawa nafsumu. Paham? Kan Al-Quran yang kau bawakan tadi ini, Al-Quran yang kau bawakan, inilah membuktikan Kristen berkeinginan hawa nafsunya, pengertian Tuhan menurut hawa nafsunya, bukan menurut standar. Apa standar menurut Tuhan menurut KBBI, bukan menurut Kristen gitu. Silakan lanjut. Ya, boleh saya lanjut Bang Sal ya. Justru seperti ini loh Bang Sal. Tadi Bang Santo sendiri sudah menyampaikan bahwasanya definisi daripada kata Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Kira-kira seperti itu Bang Santo ya. Buka aja dulu KBBI. Kenapa kamu nggak mau buka KBBI? Coba Joker, kamu buka definisi. Kamu kan tadi nih sok-sokan nih. Oh, ini ada penerjemahan nih Joker. Joker, kamu buka KBBI, definisi Tuhan KBBI, silakan. Oke. Silakan dibantu Bang Joker. Bantu definisi Tuhan Menurut Kamus Besar KBBI. Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Nah, di situ Sudah jelas. Di situ kan maha kuasa. Nah, menurut keinginan abang tadi, kalau dinyatakan menuhankan perut itu maha kuasa enggak? Kan tidak, berarti bukan itu Tuhan sebenarnya. Menurut dalam Al-Quran tadi, menuhankan hawa nafsu berkuasa enggak? Tidak, berarti bukan itu definisi Tuhan sebenarnya. Yang disampaikan Bang Santo tadi dalam surah Al-Imran atau Al-Baqarah tadi, itu baru benar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ketika dalam Al-Quran dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, berarti Tuhan berkuasa di langit dan di bumi. Bahkan dalam, aku tambahin sedikit, dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Apapun itu, gitu. Silakan. Dalam Kristen gimana tentang definisi Tuhannya? Oke, gini Bang Sal ya, saya coba lanjut ya. Tadi saya coba ulang lagi ya. Tadi di awal dan bahkan dari KBBI sudah dijelaskan bahwasanya definisi daripada kata Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Terus dari KBBI tadi sudah dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan saya ini lagi-lagi nih, dari kedua ayat tersebut tadi, dari Filipi 3 ayat 19 ya,
berikutnya dari surat Al-Jathiyah ayat 23, apakah yang dimaksud pengertian Jaringan dia hilang-hilang teman-teman. Biasalah tersalipkan jaringannya. Dia masih mau ngotot di situ. Dia Inilah takut. buktinya bang, kebenaran Al-Quran bang, membuktikan Oke, bahwasanya lanjut. Kristen Soal itu berkeinginan, hawa nafsunya, Al-Basri. menjadikan Tuhan itu nafsu. Nah, apa itu contohnya? Mereka mengatakan Tuhan itu isi perut, di bawah perut. Nah, inilah umat Kristen Aduh, yang salah menjadikan seribu. Tuhan meninggal. Jangan seuzon jangan. Oke? Oke, gini dengarkan Joker. Jangan seuzon kau, aduh. Dengarkan apa manfaat Yesus mati di kayu salib menurut iman Kristen. Oke. Manfaat Yesus mati di kayu salib menurut iman Kristen. 1, untuk memenuhi nubuatan. 2, untuk menyelamatkan manusia. Udah, Bang. Ya, di mana datanya? 1 memenuhi kenubuatan dan 2 menyelamatkan manusia. Di mana datanya? Nubuatannya. Ya, di mana nubuatan Yesus itu? Inilah Kristen yang cuma modal iman dan percaya, angan-angannya aja mau disampaikan. Silakan. Kau bertanya, kok kau bertanya Ya. terus sih pasar ribu. Bentar ya. Apa yang mau kau sampaikan angananmu? Kita tunggulah teman-teman. Teman-teman di follow ya akun saya. Ya, silakan teman-teman yang mau follow akun Kak Nora, Ustadz Dio, Bang Santo dan aku. Silakan teman-teman bantu follow, share dan subscribe. Nggak ada sini subscribe-nya. Buatkan Halo, Pak. notifikasi di akun Kak Nora. Nanti kalau Kak Nora live, Aduh. ya silakan. Halo, Kan selamat bertanya. malam semua. Anda bisa buka di Lukas 18 ayat 3. Oh, Lukas 18. Iya. Silakan baca Lukas 18 Oke. nomor. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan dihina, disesat, dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Iya, Lukas 18 berapa? 31 31, silakan. sampai 33. Silakan baca. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Terus? Ia akan dihina, disisakan, dan dibunuh pada hari ketiga ia akan bangkit, Bang. Intinya seperti itu, Bang. Terus? Jadi yang Anda tanyakan, Iya, di mana nubuatannya? Di mana nubuatannya? aku kasih ayat itu loh, Bang. Aduh, Abang. Lukas berapa tadi Sal? Lukas berapa tadi dia bilang? Lukas 18:31 ini ini berbicara bukan tentang nubuatan. Ini berbicara tentang ada nubuatan, berarti di perjanjian lama, bukan di Lukas. Di mana nubuatannya? Bahwasannya para nabi itu disiksa, dihina, disesakkan atau dibunbun. Nubuatan untuk Yesus ya, silakan. Di mana tertulis? Oke, tadi kan nubuatannya saya bacakan di Lukas, tapi anak mau oke nubuatan di perjanjian lama ya. Kita pertama ke Kejadian 3 ayat yang 15. Kejadian 3:15. Iya. Coba Silakan. bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke. Itu satu. Terus Tunggu dulu Joker tunggu. Tadi banyak, itu Bang. siapa? Sal. Tadi 18:31 ini nggak ada di sini. Dia cuma bilang gini. Yesus memanggil Sampai kedua 33, Bang. Sampai 33, Bang sampai Santo. 33. Ya, Enggak, aku bisa. tanya, pertanyaan aku, di mana nubuatan Yesus ini akan dihinakan, dipukulin, ditampar, dianiaya, bahkan disalibkan. Oke. Iya, nubuatan Yesus. Anda bisa buka di kitab Yesaya, oke, Yesaya. Oh, Yesaya, silakan Yesaya berapa? Yesaya 53. Oh, Yesaya 53, silakan bacakan. Nomor Ayat yang kelima aja, Bang. 5, silakan. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi nubuatan di dalam Alkitab itu banyak, Bang. Karena Ya, silakan baca.
Udah kasih satu ayat aja, aduh. Silakan baca, ini buatan untuk siapa? Untuk kepada Yesus. Ya silakan baca. Karena gini bang, karena Yesus juga berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat itu, bukan untuk menyiarakan, benar? Bang, pertanyaan aku di mana nubuatan untuk Yesus abangku? Bukan Banyak, bukan Bang. angan-angan abang, silakan sampaikan. Aku di sini di tempat Mama Jora di Stunggal sama Mama ada yang pulang aku dah bawa. Silakan bang. Anda bisa buka di Mazmur 22 ayat 16 sampai 18 bang. Oh, ke Mazmur lagi, nggak ada di saya. Ya saya nanti kau gak percaya di situ. Oh, Mazmur, silakan Mazmur. Mazmur berapa? Bentar. Mazmur? Bentar bang, aduh, kok ngelag. Ini kayak mana lah nih diskusinya? Nggak ada Yesaya 53 dia nggak mati Bang situ. Santo, lanjut Bang Santo. Jadi gini ya, tentang Lukas tadi tuh gini. Lukas menulis ini, dia tahu dari mana? Lukas ini murid Yesus nggak termasuk di dalam Oke, 12 oke. murid Yesus. Saya Gini, tanya Lukas. Santos, Saya tanya di dalam Lukas nanti 18. saya jawab gampang. Ya, tunggu dulu. Lukas 18:31 ini kata Lukas di sini. Menurut Lukas ini pernyataan Yesus. Sementara 12 murid Yesus ini di Lukas nggak termasuk di sini. Yang mau ku tanya nih, Lukas tahu dari mana ini cerita ini? Dia ini bukan murid Yesus. Dia kan penulis kitab Lukas, aduh. Makanya mau ku tanya dia tahu dari mana? Dia tahu dari murid mana? Sementara murid semua pada waktu itu Markus 14:50 lari. Gak ada yang menyaksikan. Yang mau ku tanya dia tahu Ini dari loh, mana Bang- ini? Bang Dia tahu dari Santos, mana? Santos, intinya gini Bang Santos. Itu kan Nah, untuk yang mau membuatkan. sebentar dulu, Kalau jangan Anda mau- bohong deh, bentar, jangan bentar, bohong. Kalau tadi di nubuatan Yesaya 53 di situ tidak ada mati di situ, nggak ada mau mau Oke. disiksa tapi nggak mati. Saya tanya Yesaya Oke, 53. coba gini Bang. Ya saya 53 ayat 5 udah baca belum Bang? Sempat Baca dulu, silakan. Bang. Nah, silakan baca. Ya saya 53 ayat yang 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jarang yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sudah. Dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Terus Ya, sudah. dia tujuannya bang ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak Membiarkan terus. membunuhnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Terus sudah. Mati nggak di situ? Mati nggak? Ada mati nggak dia? Oke, Tertuliskan mati ya, nggak? oke. Mana Lanjut di ayat mana 9 di ya, Bang. mana. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu matinya kalau Anda mau matinya. Baca nomor 10-nya, nomor 10-nya Ya, terus baca. nggak apa-apa. Terus ke bawah terus. Kalau terus Anda ke bawah. kan tanya kalau Anda mau matinya itu. Iya, terus ke orang yang bawah menempatkan- dulu, ke Oke, bawah sampai 11-12 itu terus. ke 12 ya. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontakan. Terus 11. Aduh, panjang. Enggak, di situ dia punya keturunan. Saya tanya nih, Yesus punya keturunan, kawin dia. Di mana, Bang? Loh, katanya makanya aku bilang baca terus sampai ke Bang Joker, bawah. Bang Joker. Nah, Bang Joker gini, Bang Joker. Iya, Ya, apa? kita itu dengar dulu Bang Joker. Ya, kita di sini diskusi yang baik ya. Nah, jadi di sini kita kembalikan Iya, ke tema. baik. Iya Bang, gini kan mereka mengatakan bahwa keluar kubur jadi Tuhan. Coba saya mau tanya mereka buat tema seperti ini, mereka yang menurut mereka Tuhan ini gelar apa, Tuhan ini hanya disematkan pada Sang Pencipta. Biar kita enak kalau mereka mempersalahkan Yesus Tuhan. Tunggu dulu, kita selesaikan Yesaya ini dulu. Yesaya 53. Iya, soalnya gini, Bang Santo, saya kan membawakan dalil bahwa dinubuatkan, tapi Anda tanya terus ke bawah. Iya, sampai di bawah dong. Ini. Kita kan nanti lihat dapat poinnya di situ yang di bawah tuh. Makanya mau tanya pelan-pelan nih, mati. Gitu. Gimana kan nubuatan Nah, tentang terus yang- Yesus? Makanya gini. Makanya Kita gini lihat di Santo, sini. kalau Apa? pertanyaan itu satu-satu, kau bertanya terus, moral tanya dong atau gimana? Bukan belum selesai tuh ini. Coba kita lihat Yesaya 53. Kamu malu Luka membaca. bilang di maaf, bukan kau siapa? Oke, saya baca Sal nih. ini, si Sal Coba Pasiriu. kamu kemudian dulu. Kita lihat nomor 10 kita baca nih.
10:11. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah akan melihat di sini. Coba baca nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Saya tanya nih, umur Yesus akan lanjut, baru punya nggak dia keturunan? Ada keturunan nggak Yesus ini? Jawab dulu. Oke, itu keturunan bukan keturunan biologi. Abang nggak paham di situ. Kalau nggak salah bahasa originalnya Zera ya. Zera ya. Iya, saya paham itu host, nih host. Di sini Bang artinya gini. Santo. Joker, Bentar. Ya. Kenapa? Zera ya. Artinya izin sebentar Nora. Tenang host. Ustaz, lanjut, Ustaz. Ini host. keturunan apa itu? Iya, jadi Keturunan ini, dari Kayak keturunan Bang gini Joker. ya. Setelah Bang Joker, kematian Bang dan Joker. kebangkitannya, banyak orang kan menjadi pengikutnya. Itu disebut keturunannya, Bang. Aduh, host. Gini, Coba Bang kita jangan Joker. kemana-mana, kita kembali ke tema. Kita bahaskan, bereskan kata Tuhan ini dulu, ya. Karena tema kan ke keluar kubur jadi Tuhan, ya. Kita bereskan Tuhan ini. Apakah Tuhan ini Bentar dia dulu. jadi Tuhan? Apa gimana? Aduh. Biar Dulu diselesaikan Anda baru naik tuh Ustadz, dia tuh dari tadi di sini. Lanjut Ustadz. Iya, oke. Ya, jadi gini. kita ambil kesimpulannya. Iya, gini Bang. Kan di sini Tuhan, keluar jadi Tuhan, ya. Weh, Ini kamu diam saya- dulu, weh. Coba Nora di mute dulu ini. Ya begini Lanjut, Bang Joker, Ustaz, aku ambil kita kasih kesimpulannya biar dapat gimana? poinnya. Nanti baru kita bahas lanjut, lagi. Jadi Yesaya 53 yang Abang bawakan tadi itu bukan untuk Yesus. Benar Bang Santo Bonar tadi, makanya beliau arahkan baca ke ayat berikutnya, itu ada keturunannya. Yesus kan tidak punya keturunan. Itu poinnya. Yang kedua, Bandio gini, Bandio. Dengar, sebentar dulu. Ini aku mau simpulkan biar Abang paham. Saya sudah paham Yang kedua. ayat itu, Bang. Aduh. Ayat itu bukan untuk Yesus, itu ada keturunannya. Memang Yesus punya keturunan. Makanya kita bahas di sini, paham nggak? Nggak, sebentar. Kesimpulan dulu. Sebentar. Poin yang satu itu disebutkan tentang keturunan. Yesus nggak punya keturunan. Yang kedua, Yesaya itu, kitab Yesaya itu perjanjian lama itu bukan untuk Yesus. Abang baca di Yesaya 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang siapa? Tentang Yehuda dan Yerusalem dan zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Bukan untuk Yesus. Salah Bang itu. nih. Udah. Ya udah, aku jangan bisa bilang ya udah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan Aduh, dia abang dengan bilang Yehuda di mana, bentar coba? dulu kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Nah, keturunannya kalau kita lihat bahasa originalnya itu apa? Itu artinya zera. Kalau bahasa Yunani artinya spermatos. Nah, ini akturnya keturunan apa? Ini keturunanmu, keturunan biologis, anak cucumu, keturunan benih bersetubuh. Makanya kalau kau menuju cocok, kepada kan? Yesus, berarti kau harus terima Yesus nikah, kawin. Berarti nggak cocok. Berarti nggak cocok itu ayat itu gitu. Tenang dulu. Udah selesai tenang? itu udah. Saya tanggapi dulu, Pak Dio. Aduh, saya Udah selesai itu. tanggapi dulu. Apa lagi mau ditanggapinya? Oke, Apa di yang sini tanggapi? dalam arti biasa keturunan berarti anak atau keturunan biologis kan. Tapi karena Yesus tidak memiliki anak biologis, maka di sini disimpulkan bahwa dia Itu disebut suka-suka. keturunan karena keturunan rohani. Itu suka-suka keturunan rohani. Keturunan rohani. Joker, Rohani semua. Rohani. Rohaninya. Karena gini, setelah kematian dan Nggak ada, kebangkitannya Cok. banyak orang menjadi pengikut Yesus. Keturunan rohani, Nggak ada itu. mati rohani, sunat rohani, kesaksian rohani. Rohayenya mana? Iya. Ini kan tentang Suka iman. aja kau. Nggak Ini suka-suka kan iman kalian saya. menafsirkan Bible kalian loh. Apalagi Ini kitabnya kan iman Yahudi. saya, maka saya menjelaskan. Di mana keimananmu Karena ini tentang kitab tentang Yesaya? Di mana keimananmu tentang kitab Yesaya? Orang-orang yang Nabi percaya kepada sebentar. Yesus. Yesaya, Jangan lalu, host. Yesaya tidak pernah, mereka raja-raja dari situ Yehuda tidak pernah menyembah manusia yang terkutuk.
Aduh, kau kira Yesus terkutuk? Itu untuk Yehuda, Kak. Dia 3:13 Yesus terkutuk. Gini, Baca Bible deh. orang-orang yang percaya kepada Yesus dianggap sebagai anak-anak rohaninya gitu loh, host. Di situ loh. Os, Nah, terima, ya udah. os, dikit ya. Mau tanya Sebentar sama dulu. Bang Joker. Orang-orang yang Oke, percaya silakan, apa kepada lagi? sebentar. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dianggap anak-anak rohani. Oke, saya terima. Sekarang saya tanya. Iya. Yesus tidak makan babi, kenapa kau makan babi? Hah? Ya Di betul. mana kak Yesus tidak makan babi? Di mana kak ayat nih Yesus tidak makan? Babi rohani itu babi rohani, Kak. Yesus Di mana, coba? pelaku hukum Taurat bukan? Ayo. Yesus Babi pelaku hukum rohani. Di mana Taurat kak Yesus bukan? tidak makan babi? Yesus pelaku hukum Taurat bukan? Dia kan Hah? iya pelaku. Udah. Muhammad 11 nomor Maka, 6 oke. sampai 7 diharamkan bagi kamu makan babi. Yesus nggak makan babi karena dia pelaku Oke, hukum oke, Taurat. tenang. Kenapa kau makan babi? Saya tanggapi ya. Oke. Biroani. Saya jawab ya. Oh, kenapa saya makan babi? Tenang. Kenapa saya orang Kristen makan babi? Karena apa? Karena semua hukum Taurat itu stopnya di Yesus karena dia menggenapinya, menyempurnakan dengan percaya Kapan kepada Yesus Yesus. meniadakan hukum Taurat? Kami Sejak orang kapan? Kristen boleh makan Di babi. mana? Di mana Menyempurnakan. Yesus meniadakan hukum Taurat? Enggak, kau Aduh. kasih data sama Oke. saya. Di mana Yesus meniadakan hukum Taurat? Oke, tenang. Kau tenang, kau yang tunjukkan data. Meniadakan, tidak meniadakan. Yesus bilang tidak meniadakan, tetapi menggenapi. Menggenapi Paham artinya nggak? meniadakan enggak? Bukan, saya tidak bernarasi bahwa Yesus datang untuk meniadakan, bukan, tetapi dia datang untuk Meniadakan bukan menyerahkan. Aku juga somplak. Di mana Yesus meniadakan Aduh, hukum hosting Taurat? kenapa ini? Bang Joker, kita kembali ke tema. Coba. Bentar. Jangan lari-lari dulu, Bang. Selesaikan enak. dulu, Pak. Sama Ustaz. saya dulu. Selesaikan dulu ya, gini ya. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Apa yang digenapinya, yaitu kami orang Kristen. Sekarang begini. Lihat lagi. Apa yang Tenang. sebentar? Apa yang Jangan digenapinya? makan aja. Aduh. Apa yang digenapinya? Oke, tenang berarti dulu. apakah sebentar? Apa bertanya, Apa yang Host? digenapinya? Apakah dengan dilarang makan babi berarti memakan? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Pertanyaanmu bagus gini. Yang digenapi Yesus bukan tentang babi aja, tetapi tentang kurban. Kami orang Kristen tidak melakukan lagi korban penghapusan yang seperti dilakukan oleh para nabi terdahulu. Untuk penghapusan dosa tidak melakukan lagi korban pembunuhan domba. Bukan lagi seperti itu karena Yesus menggenapi. Dan bukan hanya penghapusan dosa saja, tapi apa yang kau makan. Tidak haram lagi. Kau sekarang tahu nggak arti menggenapi? Aduh. Sekarang begini. Dulu mereka melakukan penyembelihan hewan itu untuk berkurban. Sekarang datangnya Yesus tidak. Itu menggenapi atau meniadakan? Meniadakan. Yang Menggenapi ada, karena dulu- apa? Karena dulu- para dulu, nabi dengarkan. itu Dengarkan. menubuatkan tentang Dulu- kedatangan Sang Mesias itu. Dulu ada hukum, ada penyembelihan hewan. Sekarang tidak ada. Nah, itu meniadakan atau menggenapi? Oke, Yesus yang meniadakan itu siapa? Coba? Kalau kau bilang Yesus kan- dulu Yesus penghapusan kan korban, menggenapi. kau Oh. bisa nggak satu-satu joker? Kalau nggak bisa saya turunkan. Saya paling nggak suka di sini berteriak. Kau yang tadi ngomong, Yesus Oke, datang Anda- menggenapi. Nah, saya kasih contoh. Anda bertanya Kalau ya. dulu kan ngomong lagi, memanglah astagfirullahalazim. Inilah Kristen ya. Nora, Biarkan orang ngomong dulu. Ini ku tampar mulut kau nanti Joker ya. Lanjut Kak Kak. Nora. Sabarlah dulu. Ini enggak. Kenapa lah ya Kristen ya? Kalau masuk ke room muslim kita biarkan loh mereka berbicara, bernarasi. Tapi dia tadi ngomong, Yesus menggenapi. Makanya saya tanya, menggenapi itu artinya meniadakan? Dia bilang tidak. Dia kasih contoh. Dulu, ya, di zamannya orang Yahudi, itu menyembelih hewan, kurban. Tapi sekarang kami tidak ada Kristen begitu lagi. Itu bukan berarti menggenapi, tetapi meniadakan. Saya tanya tadi. Dulu, ya,
di hukum di Bani Israel diharamkan makan babi. Apakah dengan datangnya Yesus menghalalkan babi? Berarti itu bukan berarti menggenapi, meniadakan. Yang tidak ada. Itu artinya meniadakan. Jangan kamu bilang menggenapi. Menggenapi itu berbeda. Kok dibilang menggenapi? Oh bilang tadi dulu ada penyembelihan hewan. Sekarang nggak ada lagi. Itu artinya meniadakan, botol. Astagfirullahaladzim. Bang Roni ini agama apa, Bang? Islam kita, Bah. Ya, kita lagi Islam. ngomong itu, Bang. Jangan dulu dipotong. Enggak gini. So, gimana bilangnya? Apa? Tadi kan ada Bang Joker. Rencananya mau tanya ini, saya dari Aceh. Mau tanya, ini kan temanya kan keluar dari kubur jadi Tuhan. Kalau orang Kristen kan anak Tuhan. Bagaimana kalau anak Kristen kalau mati apa bangkit lagi? Nah ini Bang, makanya saya bilang kenapa saya tidak mau naikkan Islam. Kita tema ini sebenarnya sudah ada, keluar kubur jadi Tuhan. Tapi temanya ujungnya berlari. Nah, jadi kalau nanti ada saudara muslim naik mau bertanya yang baru, saya jujur ya, kenapa saya tidak mau naikkan saudara muslim? Ya seperti ini jadinya. Gitu loh. Biarkan saudara Kristen kita yang banyak, kita lihat ya. Kita lihat narasi mereka itu kompak apa tidak? Ada yang tidak sesuai, ada yang tidak sama. Ujungnya berlawanan. Gitu loh. Oke ya, kita bahaskan tema ya. Sekarang kita jangan kemana-mana. Kan keluar kubur jadi Tuhan ya. Kita ada sepakat di sini. Sebenarnya menurut saudara-saudara Islam ini, menurut kalian Tuhan ini apa? Apakah Tuhan ini nama yang hanya disematkan kepada Sang Pencipta? Apa Tuhan ini gelar yang bisa disematkan kepada sesuatu yang apabila kita menaklukkan diri kepadanya? Loh, menaklukkan diri kepadanya. Iyalah. Biar kita enak, kita selesaikan ini dulu. Karena saya lihat kalian mengatakan Tuhan ya. Karena segala sesuatu yang kita sujud berarti itu kan menyembah. Itu kata umumnya itu apa namanya? Maknanya itu Ya pengertian udah, itu. jangan panjang. Sekarang saya minta kakak aja, gimana Tuhan ini menurut kakak? Silakan. Sekarang kita memakai KBBI ya. Standar kita itu Yes. KBBI. Oke? Yes, buka di situ kita lihat. Oke. Tuhan menurut KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Yang maha esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu, uang sebagainya. Itu beda. Nah, kalau bertuhan, percaya dan berbakti kepada Tuhan, beribadah. Oke, bertuhan kepada harta benda saja, itu artinya merujuk kepada benda. Kita bertuhankan apa? Nah, kalau definisi Tuhan itu artinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Itu Tuhan. Kenapa ketawa? Itu Tuhan. Sekarang saya tanya, ini kan katanya definisi Tuhan menurut KBBI sebagai maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur ini maha perkasa, maha kuasa atau tidak? Iya. Nah, berarti Tuhan ini nama apa gelar kakak? Biar saya jawab dulu kakak. Tuhan ini menurut kakak yang barusan baca nama apa gelar sesuatu yang kakak? diyakini, sesuatu yang diyakini. Apa yang kau yakini menjadi Tuhan kamu? Itu artinya apa? Tuhan itu gelar. Beda lagi kalau nama. Nah, nanti ditanya siapa nama Tuhanmu. Kan begitu. Nah, pertanyaan berarti saya, kakak udah. Yes. pertanyaan saya, yang keluar dari Iya, kubur maksudnya. ini, Allahu Akbar. Saya sudah bilang Iya kan? gini kak, berarti kakak saat tadi udah mengakui bahwa Tuhan itu kan gelar. Kan kita sepakat dulu, kakak udah mengakui Tuhan itu gelar. Sepakat kita di situ, gitu. Kita kunci di situ bahwa Tuhan itu gelar. Berarti bukan nama. Kita kunci di situ dulu. Maksudnya saya. Nah, terus
Iya, sekarang Tuhan itu kan gelar. Namanya gelar berarti sesuai KBBI itu. Tuhan itu disematkan kepada sesuatu pun juga. Sesuai kakak baca tadi, harta, apa saja yang kita miliki, itu disebut juga kita mempertuhankan harta, kita mempertuhankan uang. Kan tadi yang barusan dibaca Sekarang gitu. begini, definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah. Dia itu maha perkasa, maha kuasa. Sekarang saya tanya, uang kau maha perkasa enggak? Iya, maha perkasa. Soalnya Tuhan kan gelar. Bagaimana mungkin maha perkasa itu kan gelar maha perkasa. Tuhan itu gelar sesuatu yang diyakini. Sekarang kamu meyakini bahwa uang itu bisa kau jadikan Tuhan. Kan saya sudah bilang sesuatu yang diyakini. Kau meyakini uang itu bisa jadi Tuhan. Pertanyaannya, uang itu memiliki sifat maha kuasa enggak? Sehingga kamu meyakini dia Tuhan. Kan sudah saya jawab, sesuatu yang diyakini. Uang itu kamu meyakini jadi Tuhan, dia punya sifat maha kuasa enggak? Itu maksudnya sekarang. Kau tadi ketawa karena bertuhankan. Kamu bertuhankan uang. Sekarang pertanyaannya, Mr. Lau, apa tuh Uncle? Apa tuh doubling? Pertanyaannya, kalau uang kamu tuhankan, ya, kamu yakini uang itu adalah Tuhan, dia punya sifat maha kuasa enggak? Ya, Tuhan tidak punya kuasa, udah jelas. Tetapi masalahnya Tuhan kan gelar kan. Definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, yang dimana dia memiliki sifat maha kuasa, maha perkasa. Loh, gimana sih kamu nih? Iya, tapi kan kakak udah mengakui bahwa Tuhan kan gelar. Kakak udah mengakui tadi bahwa Tuhan kan gelar. Dia gelar yang disematkan kepada yang kita yakini, yang punya sifat maha kuasa. Allahu Akbar, susah kali ya. Berarti iya. Oke, baik ya. Berarti gelar itu tidak bisa disematkan kepada yang lain-lain. Diam dulu kau. Kak Nora, biar enak diskusinya, tanya dulu dia definisi Tuhan menurut dia apa. Jangan-jangan dia punya definisi lain tentang Tuhan. Gitu Kak. Baik. Baik. Definisi dari KBBI. Nah, sekarang silakan Bang Paul, silakan Abang sebutkan definisi Tuhan menurut Abang, baru lanjut sama Kak Nora. Silakan. Yes, oke, baik ya. Baik ya. Ya, aku sendiri sesuai KBBI itu ya, aku tidak mau mempelintir-pelintirkan ya. Gelar itu, Tuhan itu ada gelar yang bisa disematkan kepada Sang Pencipta maupun kepada sesuatu apa saja yang apabila kita itu mengikuti seperti di dalam kitabmu dan kitab saya, perut dan hawa nafsu bisa dijadikan Tuhan. Oke? Itu saya menunjukkan data ya. Kenapa perut dan hawa nafsu bisa dikatakan sudah, jangan terlalu panjang. Saya tanya dulu sama kamu. Hawa nafsu kau bisa jadikan Tuhan? Pertanyaan saya, hawa nafsu punya sifat maha kuasa enggak? Justru ke pertanyaanmu kembali, pertanyaan nggak nyambung. Justru kau pertanyaan gitu nggak nyambung. Nggak nyambung, levelnya minta ampun. Itu sama yang kayak tadi Kak, si Joker. Parah ya. Joker ya. Parah kali ya. Ngeri kan? Hawa nafsu kau Tuhan kan bagi saya sebenarnya tidak masalah. Tapi masalahnya, bisa nggak hawa nafsu kau tuh bisa membangkitkan kau ketika kau mati? Ketika kau mati, bisa nggak hawa nafsu kau membangkitkan kau? Bisa nggak hawa nafsu kau ketika kau kelaparan, tiba-tiba di depan kau ada ayam yang lezat? Bodoh. Itulah kalau Iya, nggak ngerti-ngerti pula sih. itulah Sama kalau seperti Lau ini Nora sama seperti Lau. Coba Lau kayak gitu Nora. kalau Iya. mentuhankan makhluk itulah mentuhankan. Allah Kristen, jangan terlalu bodoh kan. KBBI sudah mengatakan sesuatu yang kamu yakini, yang dimana dia maha kuasa, maha perkasa. Makanya saya tanya, yang keluar dari kubur itu maha kuasa enggak? Itu saja simpel. Kau akan jawab pasti iya. Karena apa? Memang kau punya Tuhan makhluk. Coba Nora, menurut Ustaz Tio coba tanyakan ke Lau nih apa definisi Tuhan. Dari tadi Lau juga kayak gitu Nora. Silakan Nora. Iya, gini loh Bang Santo. Kenapa yang saya tanyakan tadi tidak ditanggapi seperti itu? Kita ini ya santai, pelan-pelan aja, pelan-pelan.
Coba tadi kan sudah kita ketahui menurut KBBI itu definisi daripada kata Tuhan itu apa, dan yang abang maksud tadi Bang Santo sendiri Enggak, yang dari Nora tanya sebentar dulu, definisi Bang. Tuhan menurut kamu apa? Kan sudah dijawab tadi Nora nih. Sekarang mau ditanya kau nih, Nora tanya definisi Tuhan menurut Anda seperti apa? Paham nggak? Gini loh Bang Mana aja. Santo, Bang Santo, gimana kita mau mengetahui tanpa kita pelajari dulu begitu loh. Ya ampun, la ilah, terus kamu ini nggak tahu definisi Tuhan? Saya sendiri tahu, tapi saya gini loh Bang. Makanya ditanya, menurutmu definisi Tuhan itu apa, Bung? Baru kita cari definisi gelar. Sebentar dulu, baru kita masuk ke definisi gelar Tuhan. Istilah Iya. gelar disematkan kepada Tuhan itu seperti apa gitu loh. Ini saya tanya dulu, yang Nora tanya, definisi Tuhan menurut Anda silakan. Coba dulu Bang Santo, ditanggapi dulu apa yang saya sampaikan tadi biar kita sama-sama mengerti gitu Ya loh. Allah, sudah disampaikan tadi, Nora udah sampai. Lanjut sama Nora, silakan Nora lanjut. Aduh. Tadi udah selesai itu Mister Lau. Kan Belum ada tanggapan soal itu tadi Bang gini, Sal. gini, dengarkan Mister Lau. Kita pelan-pelan ya. silakan, Dari dulu silakan. kamu memang sulit. Dengarkan. Kita ambil dulu rujukannya menurut KBBI definisi Tuhan yang disembah yang maha kuasa. Kan begitu kan? Nah,
kayaknya Intel. Karena Tuhan yang benar itu tadi disebutkan oleh Kak Nora tadi definisinya, yakni yang maha kuasa, yang maha ini, yang maha itu Tuhan. Jadi bukan penjelasan tentang definisi Tuhan surah Al-Jathiyah nomor 23 itu. Tadi si Bang Sal juga sudah sebutkan, ketika kalian mengikuti hawa nafsu kalian jadikan hawa nafsumu itu sebagai Tuhanmu. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsumu kau ikuti, kau tunduk terhadapnya. Itulah artinya kau menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Bukan berarti Tuhan adalah hawa nafsu, bukan. Paham nggak? Jadi bedakan antara definisi Tuhan dengan penjelasan. Ada loh orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, padahal Tuhan itu harusnya Tuhan yang sebenarnya, bukan hawa nafsu, begitu. Itu bisa dilihat dalam penjelasan ayat tersebut dalam semua kitab tafsir dalam Islam, Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir dan seterusnya. Begitu. Lanjut gak? Nah, sementara Kak Nora, sementara kan Yesus memiliki hawa nafsu. Nah, tapi kalau Kristen Dio Kak Nora, Kristen memikirkan kalau berbicara tentang hawa nafsu itu asik gesek-gesek, sementara berbicara hawa nafsu bukan tentang hubungan suami istri, tetapi berkeinginan lebih. Contoh, Yesus pernah lapar, dia berkeinginan makan, itu hawa nafsu. Yesus ngantuk, dia berkeinginan tidur, kayak Kak Nora nih, jam segini mau tidur, ini kan Kak Nora mau tidur nih, kayak ngantuk gitu, nguap. Nah, ini hawa nafsu Kak Nora mau tidur, pan belum waktunya. Gitu. Ini hawa nafsu teman-teman. Jadi jangan berpikiran hawa nafsu itu tentang hubungan suami istri. Yesus memiliki hawa nafsu juga. Tapi kalau ditanya sama Kristen, Yesus punya hawa nafsu nggak? Mana ada? Dia kan suci. Nggak paham mengatakan suci. Ini kacaunya nih. Dia bilang gini, Yesus tidak punya hawa nafsu. Nanti kalau ditanya, lah Yesus Tuhan, dia punya dua natur manusia dan natur ilahi. 100% natur manusia, 100% Yesus itu manusia. Nah, kalau 100% manusia punya hawa nafsu tidak, berarti nggak sempurna. Bodoh kan? Saya boleh bicara? Cerdas sekali Kak Nora ya. Bang Sisi Timur, kau bicara sama si ini, si Ustaz. Gini. Nah, saya apa sekali tadi ya, maksud gini ya, saya mendukung sekali pernyataan Ustadz Dio tadi. Begini, pada intinya begini ya, kita ini kan berpikir dari sisi kemanusiaannya tentang Tuhan itu. Tidak akan mungkin itu terjadi bahwa hawa nafsu itu Tuhan. Nah, karena itu semua itu adalah pemikiran produk manusia itu sendiri. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu berpikir seperti itu? Tidak. Dia maha segalanya. Itu. Nah, ini apakah Tuhan itu menghilangkan hawa nafsu Bang Sisi Timur. Coba. Gimana, Nora? Si Paul ini menuhankan hawa nafsunya, makanya dia tidak terima kalau hawa nafsu cocok gelarnya Tuhan. Gimana? Sejak kapan? Pertanyaannya, sejak kapan hawa nafsu itu jadi Tuhan? Itu produk pikiran mana itu? Itu kan produk pikiran manusia. Oke, baik Bang, jangan turunin saya biar kita diskusi enak Bang, kan enak Bang gitu. Kan kita mau bereskan kata Tuhan ini. Di dalam Quran maupun kitab saya mengatakan bahwa orang-orang mempertuhankan hawa nafsu ya, maupun perut ya. Berarti Tuhan itu kan gelar, Tuhan itu kan disematkan kepada sesuatu apapun. Nah, kenapa mereka mengatakan perut dan hawa nafsu itu Tuhan? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka ya. Nah, kenapa hawa nafsu itu bukan pencipta langit dan bumi, tetapi kenapa di dalam kitab Anda mengatakan bahwa nafsu itu Tuhan? Makanya kita selesaikan kata hawa nafsu Tuhan ini. Oke. Begini Ustaz Paul. Nah, begini Ustaz Paul. Sebentar Bang Sisi Timur. Bentar. Coba Bang Paul, Abang jelaskan surah Al-Jathiyah. Kita diskusi ya. Nggak apa-apa, tapi harus by data. Oke. Coba Abang jelaskan surah Al-Jathiyah nomor 23 itu by data. By data ya. Oke, saya tunjukkan Bang. Saya buka di HP yang satu, saya tunjukkan, saya bacakan Bang. Silakan. Jelaskan ayat
Al-Jathiyah nomor 23 by data. Yes. Bentar Bang, bang, aku lihat di HP. Katolik ya, Bang Sisi Timur. Bukan Muslim beliau. Tapi ya Katolik. Oh, gua pula Katolik. Katolik. Gini, saya Katolik. Ini kan bicara ketuhanan. Jadi saya di sini saya tidak berpolemik ya. Di sini saya tidak berpolemik karena ini kan berbicara ketuhanan. Itu saja. Ya santai aja bang. Iya bang. Kita tunggu satu-satu bang ya. Silakan bang siap. Paul. Abang jelaskan. Abang kan dari tadi ngotot tuh muter-muter di surah Al-Jathiyah terus. Nggak apa-apa. Nanti biar abang puas dan teredukasi. Silakan abang jelaskan Al-Jathiyah nomor 23 by data. Silakan. Oh Ustadz ya, ya sorry, ya Ustadz Paul, ya sorry, aku lupa. Ya silakan Ustadz. Nah, iya bang, oke bang, aku buka di HP dulu bang, tenang bang, aku buka di HP bang, biar aku lihat surat. Bentar lagi Ustadz Yesus, Bang ini Ustadz Dio. Nggak apa-apa, biar dia senang aja, nggak apa-apa. Biar dia bahagia. Silakan cepat, Ustadz Paul. Yesus pernah belajar sama alim ulama Ustadz Dio di Bible-nya. Ada kan Kak Nora? Yesus belajar sama alim ulama kan? Nah. Bang Dio, saya bisa bicara sedikit sambil menunggu Ustadz Paul cari data. Jangan dulu bang, jangan dulu bang. Biar kita tunggu bang Ustadz Paul ini. Takutnya nanti ke distract beliaunya. Takutnya. Oke. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Abang panjang kok waktunya kan Kak Nora, panjang kan Kak? Sudah minum kopi Kak? Aman. Silakan Ustadz Paul, silakan. Aku Isa dulu ya, Ustadz udah lo masuk ini. di sini. Aku Isa dulu. Oke Kak. Silakan Ustadz. Awas, mukanya. Barangkali lampunya Ustadz Paul. Aurat. Mana sih ini? Silakan Ustadz. Lihat nggak bang? Silakan Ustadz. Bang. Ya, tahukah kamu ya, Nabi Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan dibiarkan sesat oleh Allah. Dengan pengertiannya Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatan. Nah, siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah ya, gitu. Nah, jadi bang, Jelaskan, Bang. abang dengar ya. Bang, ya abang. sebentar, Ayat ini. Saya protes. Ini silakan, Ustadz Ganda. ini Bang, kok- saya jelaskan dulu bang. ini Tenang, Ustadz saya ini jelaskan kenapa bang. Saya jelaskan. kenapa terjemahannya? Suruh baca original teksnya, Ustadz. Nggak mau saya. Bang, saya jelaskan dulu bang. Tenang, saya jelaskan ini makna Ya. daripada ayat Sebentar, ini bang. sebentar. Saya Bang, jelaskan Bang, makna sebentar, daripada Bang. ayat ini Bang, bang. Jelaskan. Ustadz itu lubang pantat maksudnya. Ustadz, kau dengarkan aku. Kita diskusi. Jangan kau kayak baca gitu juga ayat bang. Jangan itu. menghina diri saya pribadi bang. Ayatmu, Iya, Bang. Jangan menghina diri ayat pribadi yang kau saya, Bang. baca. Kita kan diskusi, Bang. Sebentar. Dengar. Kan tadi kau ngotot muter-muter di situ. Aku udah jelasin, sudah kasih kesimpulan tadi. Nah, sekarang kau Yes. ngotot. Nah, silahkan kau jelaskan ayat itu by data, bukan baca ayatnya, jelaskan by data tapi. Iya. Kalau kau Baik, sudah jelaskan, baik, aku baik. tanya dari mana penjelasan itu, silakan. Yes, baik ya, baik ya. Silakan. Ya, baik. Nah, ya menurut isi atau makna, bukan hafal-hafalan, kita harus memahami makna. Ya, menurut ayat ini, ya, Tuhan mengatakan kepada Nabi Muhammad, bahwakah Nabi Muhammad, apakah kamu pernah melihat orang-orang kafir menjadikan hawa nafsu ya sebagai Tuhan ya? Menurut ayat ini Allah SWT, Tuhannya Muhammad saja mengatakan bahwa orang-orang kafir menjadikan Tuhan ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan menurut ayat ini. Dan Tuhan itu mengunci hati mereka, pendengaran mereka, sehingga mereka tersesat oleh karena mereka mempertuhankan hawa nafsu ya. Ayat ini
ini kunci daripada ayat ini, makna daripada ayat ini adalah intinya orang-orang bisa menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Udah jelas bahwa Oke, ayat mana ini, datanya? menurut ayat ini orang Sebentar. Itu penjelasan siapa itu? ya bukan penjelasan Bang. Ini saya menjelaskan sesuai apa yang ada Bang. Kan Bukan tadi saya mengatakan. by data. Sebentar. Iya, Penjelasan ini data, ayat Bang. itu by data. Buka datanya. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang ngomong begitu? Bang, saya kan tadi udah baca jelas ayatnya, saya Buka jelaskan datanya. jelas ini sesuai. Kau buka datanya. Kau dengarkan. Pasang telingamu ya. Kalau enggak kuludahi kau di sini. Aku sudah kasih kau kesempatan. Kau jelaskan ayat itu by data. Siapa dari ulama Islam, ulama tafsir yang menjelaskan seperti itu tadi? Siapa? Coba buka datanya. Aku mau tengok. Oke, baik. Buka. Kalau kau bilang kau yang menjelaskan, berarti ya kalau kau ngaku kau yang bisa menjelaskan ya berarti kau bisa bahasa Arab. Nanti pakai bahasa Arabnya. Kita harus ya Bang. Bisa bahasa Arab. Mana? Ada nggak Bang? Ini penjelasan Mana? Bang. Ini penjelasan. Mana? Ini nggak itu cerita. Mana? Maka karenamu pahami. Mana itu? Kemana kau itu? Kemana itu? Gila melihat dan menyaksikan loh. Gak kelihatan layarnya. Dari fitrahnya dengan menjadikan Layarnya nggak hawa kelihatan, nafsunya Bapak. sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dengan mengikuti ya mereka mengikuti hawa nafsu, maka dikatakan bahwa dia mempertuhankan hawa nafsu apa dengan mengikuti hawa nafsunya itu dan mengikutinya dan membiarkannya sesat dan larut setan itu Suruh baca aja. Itu yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan? Tadi Yang suruh menjelaskan baca itu aja siapa? ini. Masa ada Ustadz buta huruf suruh baca ini Ustadz? Nggak bisa dia baca kan? Itu Ya Ustadz skakmat itu anjing kalau sebenarnya. begitu. Ustadz anjing itu kalau nggak bisa baca ini. Bang Paul, Bang, tadi jangan serang itu pribadi saya datanya Bang. Kita kan di sini diskusi Bang. Jangan Itu datanya siapa? Iya Bang, datanya jangan siapa benci itu? sama saya Bang. Iya. Iya, itu data siapa kau baca tadi itu? Siapa yang tafsirkan begitu? Kutanya. Jawab. Bang, lihat sendiri Bang. Aku bukan mengada-ngada Bang. Aku bukan Itu siapa yang menafsirkan? Siapa yang menafsirkan itu siapa? Kutanya. Bukan mengada-ngada. Yang nanya itu siapa penafsirnya? Itu Siapa penafsirnya itu? Siapa penafsirnya? Penafsirnya siapa? Bang. Astagfirullahaladzim. Dia ini oten Penafsirnya siapa? Kalau kau nggak bisa sebutkan siapa penafsirnya, berarti kau tafsirkan sendiri. Berarti kau bisa bahasa Arab. Coba kau baca itu di Bang Handi Selebes itu. Ya baca Kau bisa baca nggak? Coba kau baca itu. Kalau kau nggak bisa baca, gue bilang itu Ustadz anjing. Baca. Nah, coba kau baca. di oten. Bang, saya itu oke Bang. Saya baca Bang. Saya baca. Saya itu kuasai Quran, bukan kuasai baca, tapi saya kuasai isi dan makna aja Bang. Dengar nggak? Coba baca. Coba Dengar baca. nggak, Bang? Saya kuasai Coba isi baca. dan maknanya, bukan menguasai Arabnya. Coba Dengar nggak, kau Bang? baca. Coba kau baca. Saya Gak usah bukan klaim-klaim menghafal. terus. Baca. Coba baca. Disuruh baca bukan hafal, bonga. Baca. Saya bilang, saya mengatakan diri. Iya. Saya mengakui diri, bukan saya Wih. menghafal tulisan Arab, tapi saya mengakui. Kimak lah kau memang, anak babi kau memang. Anak anjing. Kau mau tengok aku maki-maki kan? Ku kasih kau kesempatan, kau jelaskan by data, kau tantang-tantang. Sudah ku jelaskan. Ayat itu maksudnya itu begini. Penjelasan itu dari semua tafsir para imam-imam tafsir dalam Islam, di antaranya Imam At-Tabari. Kau muter, kau ngotot, itu adalah gelar, itulah gelar. Sekarang ku kasih kau kesempatan. Kau jelaskan ayat itu by data. Kau baca terjemahan. Sudah kau baca, itu kutanya, itu yang menjelaskan siapa? Nggak bisa kau jawab kan? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.